Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita masuk pada pertemuan ke-10 dalam mata kuliah manajemen strategi. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang implementasi strategi, membahas tentang stepping dan writing. Dalam model manajemen strategi, pada tahapan implementasi strategi, terdapat stepping dan writing. Kegiatan ini dikenal dengan penentuan karyawan dan pengarahan. Yang urgensinya dalam bahasan ini adalah bagaimana runtunan pekerjaan setelah strategi dirumuskan. Kegiatan stepping dapat meliputi 1. Tindakan menyewa, yang kedua mengupah orang baru dengan keahlian yang baru, ketiga memutuskan hubungan kerja, keempat memecat karyawan yang tidak mempunyai keahlian yang sesuai atau yang standar. Yang kelima itu serta melakukan training kepada sumber daya manusia yang ada untuk mempelajari keahlian yang baru. Stepping mengikuti strategi, yaitu menyewa dan melatih karyawan membutuhkan perubahan. Menyesuaikan manajer terhadap strategi, di mana seorang manajer harus mengetahui apa yang dikehendaki dalam strategi perusahaan. Suatu perusahaan dengan strategi melakukan pertumbuhan baik vertikal maupun horizontal membutuhkan seorang manajer dengan tipe agresif dan pengalaman yang memadai. Seseorang yang mempunyai pengalaman dalam industri disebut dinamik industri expert, di mana perusahaan dengan strategi diverifikasi membutuhkan orang yang mempunyai analisis pikiran, berpengetahuan dalam industri lain, dan dapat mengelola berbagai industri yang berbeda. Suatu perusahaan lemah yang berada dalam industri membutuhkan seorang manajer yang mempunyai keahlian menyelamatkan perusahaan. Bila perusahaan tidak dapat diselamatkan, misalnya, maka dibutuhkan juga seorang manajer yang profesional sebagai langkah untuk membangkrutkan perusahaan disebut profesional likuidator. Mengidentifikasi kemampuan dan potensi, di mana performance appraisal system menentukan promosi dengan cara memperhatikan performance yang terbaik di antara karyawan yang berada di lingkungan perusahaan. Assessment Center, cara pemilihan karyawan melalui lembaga khusus. Teknik yang dikembangkan antara lain interview, permainan manajemen, diskusi tanpa pemimpin, analisis kasus, latihan pengambilan keputusan, dan presentasi oral untuk menilai kemampuan karyawan. Ya, rotasi pekerjaan untuk mengembangkan potensi. Cara ini digunakan untuk memastikan bahwa karyawan memperoleh kombinasi pengalaman guna menyongsong tanggung jawab yang akan datang. Pencutan, treatment, downsizing, pengurangan posisi atau pekerjaan dalam satu perusahaan. Di sini biasanya perusahaan mengeliminasi pekerjaan yang tidak dibutuhkan, menggantikan pemotongan antar bidang dalam perusahaan. Putuskan hubungan kontrak dengan perusahaan tertentu di mana orang lain melakukan lebih murah. Rencana efisiensi jangka panjang dan komunikasi alasan untuk bertindak. Dan investasi kepada karyawan yang masih tersisa untuk mengembangkan nilai tambah pekerjaan untuk menyeimbangkan pengurangan pekerjaan. Isu internasional dalam stepping. Penugasan internasional diikuti dengan fokus transfer pengetahuan dan mengembangkan kepemimpinan global. Mereka memilih karyawan dengan mempertimbangkan bahwa kemampuan skillnya memadai serta memenuhi syarat dan karyawan mempunyai kemampuan lintas budaya. Yang pemutusan hubungan penugasan internasional dilakukan dengan proses yang terencana dengan membuat pedoman karir sehingga karyawan dapat melamar posisi yang ditinggalkan. Pada kepemimpinan dan strategi. Nah, di sini pemimpin tugas untuk menentukan arah, merancang organisasi, hingga menanamkan kultur untuk perilaku terbaik dan etik. Leading
Melakukan implementasi strategi juga termasuk memimpin orang untuk menggunakan kemampuan dan keahlian lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Kultur dalam organisasi dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, the current culture. Yang kedua, the attractive culture. Yang ketiga, the market culture. Yang terakhir adalah the hierarchy culture. The clan culture itu maksudnya di sini kita jumpai pada kelompok orang bekerja di mana satu dengan lainnya saling merasa cocok. Bisa jadi karena perluasan anggota famili, marga ataupun asal yang membuat satu dengan yang lain dapat saling menerima. Kategori yang kedua itu adalah the culture, di mana kultur lebih dinamis, berintikan kewirausahaan dan dapat pada tempat bekerja yang kreatif. Selanjutnya the market culture, maksudnya itu kultur organisasi yang berorientasi kepada hasil di mana orientasinya adalah menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya the hierarchy culture, di mana didapat pada tempat bekerja yang sangat formal dan terstruktur. Mengelola kultur korporasi. Dalam mengelola kultur korporasi ada beberapa yang harus kita lihat. Yang pertama itu penilaian kesesuaian kultur terhadap perusahaan. Yang kedua, apakah perencanaan strategi sesuai dengan kultur perusahaan. Yang ketiga, apakah kultur dapat dimodifikasi dengan mudah sehingga membuatnya lebih kompatibel dengan strategi yang baru. Selanjutnya, apakah manajemen ingin dan mampu membuat perubahan-perubahan utama organisasi dan menerima keterlambatan dan pertambahan biaya. Selanjutnya, apakah ada komitmen manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Selanjutnya, penilaian kesesuaian kultur terhadap perusahaan. Selanjutnya, apakah perencanaan strategi sesuai dengan kultur perusahaan. Selanjutnya, apakah kultur dapat dimodifikasi dengan mudah sehingga membuatnya lebih kompatibel dengan strategi yang baru. Selanjutnya, apakah manajemen ingin dan mampu membuat perubahan-perubahan utama organisasi dan menerima keterlambatan dan pertambahan. Dan terakhir, apakah ada komitmen manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Bila kultur perusahaan tidak sesuai dengan strategi yang dikembangkan, maka alternatif utama adalah bagaimana memformulasi strategi agar cocok dengan strategi. Atau kita mengambil tindakan sedemikian rupa sehingga kultur dapat berubah. Salah satu strategi yang berhasil dalam menyampaikan kultur mempunyai karakteristik secara umum. Yang pertama itu CEO dan manajemen strategi lain mempunyai visi terhadap hal-hal yang akan dikomunikasikan. Jadi adanya visi diterjemahkan kepada unsur-unsur kunci penting untuk mewujudkan visi korporasi. Mengelola kultur yang beragam mengikuti akuisisi. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam mengelola kultur yang beragam dan mengikuti akuisisi. Yang pertama itu integrasi, yang kedua asimilasi, tiga separasi, yang keempat dekulturisasi, di mana integrasi itu memberi dan menerima kultur antara perusahaan secara seimbang. Asimilasi itu menunjukkan adanya dominasi antara yang satu terhadap yang lain. Yang ketiga itu separasi, ditandai dengan pemisahan karakteristik satu perusahaan dari yang lain. Ya, dekulturisasi, terjadinya disintegrasi suatu perusahaan karena adanya tekanan yang begitu kuat dari luar. Dalam mengidentifikasi pada directing dan stepping itu kita harus melakukan aksi. Aksinya itu ada action plan akan menjamin bahwa adanya tindakan dalam hal apa yang telah dirumuskan dalam strategi suatu korporasi untuk mencapai tujuan tersebut. Di mana action plan ini menyatakan tindakan yang akan dilakukan oleh siapa
selama dalam kerangka waktu apa dan dengan hasil yang diharapkan. Nah, di dalam suatu tindakan itu kita ada dengan manajemen by objektif, di mana MBO itu adalah suatu pendekatan organisasi untuk memastikan bahwa tindakan yang diajukan dapat mengarah kepada tujuan yang diinginkan. Nah, proses mendekat ini adalah yang pertama kita menyusun dan mengkomunikasikan sasaran perusahaan, yang kedua menyusun tujuan individu, yang ketiga mengembangkan rencana tindakan, yang selanjutnya secara periodik mereview kinerja dan hubungannya dengan sasaran termasuk kepada penilaian hasil periodik. Total Quality Management atau TQM, di mana dalam filosofi operasional yang komitmen kepada kepuasan pelanggan dan secara terus-menerus diperbaiki. 4 syarat TQM, yang pertama itu kualitas produk yang lebih baik dan variasi yang kecil. Yang kedua lebih cepat, responsif terhadap pelanggan. Ketiga fleksibilitas yang tinggi. Selanjutnya biaya yang lebih rendah terhadap perbaikan kualitas. Masukan dalam penerapan TQM itu, dalam melakukan penerapan TQM itu kita harus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu fokus yang insentif terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, pelanggan juga mempertimbangkan internal dan eksternal. Selanjutnya, pengukuran yang kritis terhadap seluruh variabel perusahaan. Selanjutnya, perbaikan yang terus-menerus terhadap barang dan jasa. Selanjutnya, hubungan kerja didasarkan kepada hubungan yang saling mempercayai. Pertimbangan internasional dalam leading, di mana pihak manajemen dapat berhasil pada suatu lingkup negara, tetapi dapat gagal pada negara lain. Kegagalan ini dapat terjadi oleh karena beberapa hal. Yang pertama itu power distance, di mana cara suatu negara mereka menerima kekuatan yang tidak seimbang. Adanya konsekuensi daripada pandangan ini adalah berkembangnya kehidupan demokrasi dan autokrasi. Merasa terancam oleh sesuatu yang tidak pasti dan tidak jelas. Individualisme kolektif, di mana masyarakat akan mempertimbangkan nilai dan kebebasan individu dalam kerangka sosial yang ketat dan loyalitas terhadap kelompok. Dan ini melakukan masculinity dan femininity, ada satu arahan daripada satu masyarakat ke arah uang dan kepada sesuatu. Jadi kita lakukan long term orientation. Nah, adanya arahan terhadap masyarakat berorientasi kepada hal-hal jangka panjang versus jangka pendek. Nah, untuk pertemuan kali ini tugas Ananda sekalian adalah misal orang terbaik untuk mengimplementasikan, Anda diskusikan, Anda cari tanggapan tentang misalnya Anda seorang yang terbaik untuk mengimplementasi strategi tertentu adalah orang yang memiliki panduan khusus keterampilan dan pengalaman. Keterampilan khusus apakah yang harus ia miliki untuk mengelola sebuah unit bisnis yang menggunakan strategi diferensiasi. Mengapa? Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan jika tidak ada seorang pun dalam perusahaan yang memiliki keterampilan tersebut, sementara perusahaan memiliki kebijakan promosi bahwa posisi puncak hanya diisi oleh orang dalam perusahaan. Nah, jadi pertanyaan itu Anda cari dan diskusikan apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Dan dikumpulkan pada hari ini juga tepat pada pukul 19.00. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.